Dari Jenderal TNI hingga gembel muda, kisah pertemuan yang meringankan hati. Hari itu panasnya luar biasa di Jakarta. Langit cerah tanpa awan, matahari memancarkan sinar terik yang membuat aspal jalan memanas. Di sudut jalan dekat stasiun kereta api Gambir, seorang pemuda berusia sekitar 17 tahun duduk menggelar kaki di trotoar. Rambutnya kusut, baju dan celananya lusuh dan kotor, rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Dia adalah gembel yang hidup mengandalkan sedekah dari orang yang lewat. Samanya Rio. Dia tidak ingat dari mana dia berasal atau siapa orang tuanya. Dia hanya ingat bahwa sejak dia kecil, dia sudah hidup sendirian di jalan. Dia bertahan dengan memakan makanan yang dibuang, tidur di trotoar atau tempat teduh apapun, dan menerima sedekah dari orang yang bersedia. "Hai, nak, mau makan nasi?" tanya seorang wanita yang lewat dengan keranjang belanja. Ia memberinya bungkus nasi dengan lauk ayam. Rio mengangguk dengan senyum meskipun matanya penuh kesedihan. "Terima kasih, Bu. Semoga Bu sehat selalu." Wanita itu tersenyum dan pergi. Rio segera memakan nasinya dengan lahap. Dia belum makan sejak kemarin sore. Setelah selesai, dia kembali duduk menggelar kaki, melihat orang-orang yang lewat dengan cepat, sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tiba-tiba, sebuah mobil militer hitam berhenti di depan dia. Dua orang prajurit TNI keluar, lalu membuka pintu untuk seorang pria yang mengenakan seragam jenderal. Pria itu tampak tua, sekitar 50 tahunan. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya tajam dan penuh kekuatan. Jenderal itu mendekati Rio dengan langkah yang perlahan. Dia melihat Rio dengan pandangan yang penuh perhatian, seolah-olah sedang mencoba mengenali wajah muda itu. Rio merasa cemas. Dia khawatir dikeluarkan dari tempat itu. "Tidak usah takut, nak," ujar jenderal itu dengan suara yang lembut. "Saya tidak akan menyakitimu. Bolehkah saya duduk di sini?" Rio mengangguk, masih ragu-ragu. Jenderal itu duduk di samping dia, melihat jalan-jalan yang ramai. Mereka diam selama beberapa menit, tidak berkata apa-apa. "Apa namamu?" tanya jenderal itu akhirnya. "Rio, Pak," jawab Rio. "Rio, Badah, Rio. Nama yang bagus," ujar jenderal itu. Dia diam lagi, lalu tanya, "Kamu tinggal di mana, Rio?" "Di sini, Pak, di jalan," jawab Rio dengan suara yang pelan. Jenderal itu mengangguk, wajahnya terlihat sedih. "Berapa umurmu?" "Saya tidak tahu, Pak, kayaknya sekitar 17 tahun," jawab Rio. Jenderal itu melihat Rio lagi. Matanya terlihat penuh harapan. "Rio, apakah kamu ingat sesuatu tentang masa kecilmu? Seperti nama orang tua atau tempatmu tinggal dulu?" "Oposisi bla 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 bla. Sebab kalau mama saya berasal, siapa saya, dari mana saya berasal?" Jenderal itu mengeluarkan selembar foto dari dompetnya, memberikannya kepada Rio. Prianya tampan dengan rambut pendek. Rio melihat foto itu dengan cermat, tapi tidak mengenal siapapun di dalamnya. "Tidak, Pak, saya tidak kenal," jawab Rio, mengembalikan foto itu. Jenderal itu mengangguk, wajahnya terlihat kecewa. Tapi dia tidak menyerah. "Rio, apakah kamu punya tanda khusus di tubuhmu, seperti bekas luka atau bintik lahir?" Rio berpikir sebentar, lalu mengangkat lengan kirinya. Di lengan itu ada bekas luka seperti bentuk bintang kecil, di dekat siku. "Ada bekas luka ini, Pak. Saya tidak tahu dari mana." Jenderal itu melihat bekas luka itu dengan mata yang membesar. Dia terkejut, tangan dia terasa gemetar. Dia mengangkat lengan kirinya sendiri, dan di sana juga ada bekas luka yang sama bentuknya, bintang kecil di dekat siku. "Rio, anakku, kamu adalah anakku yang hilang," ujar jenderal itu dengan suara yang gemetar. Mata dia mulai berkaca-kaca. Rio kaget. Dia tidak bisa percaya apa yang dia dengar. "Apa yang kamu katakan, Pak? Itu tidak mungkin." "Benar, Rio. Kamu adalah anakku yang hilang sejak 15 tahun yang lalu," ujar jenderal itu. Dia mulai menceritakan cerita masa lalu. "Nama saya Jenderal Satrio. 15 tahun yang lalu, saya masih prajurit muda yang bekerja di daerah perbatasan.
Istri saya, Siti, dan anak kita yang baru berusia 2 tahun, yang namanya Rio, tinggal di rumah kontrakan di kota terdekat. Suatu hari, saya pulang kerja dan menemukan rumah saya kosong. Istri saya dan anak kita hilang. Saya mencari mereka kemana-mana, tapi tidak menemukan jejak apapun. Saya mengadu ke polisi, mencari di semua tempat yang mungkin, tapi tidak ada hasil. Istri saya tidak pernah ditemukan lagi, dan anak kita juga hilang tanpa jejak. Jenderal Satrio menangis, mengusap air mata. Bekas luka di lenganmu itu adalah bekas luka ketika kamu jatuh dari tangga ketika berusia 1 tahun. Saya juga punya bekas luka yang sama, karena saya menolongmu saat itu. Dan luka itu terkena saya juga. Itu tanda yang khas untuk kita berdua. Rio masih tidak bisa percaya. Semua ini perasa seperti mimpi. Dia melihat bekas luka di lengan jenderal itu, lalu melihat bekas luka di lengan dirinya sendiri. Mereka memang sama bentuknya, bintang kecil yang jelas terlihat. Tapi kenapa saya di sini, Pak? Kenapa saya hidup sendirian di jalan? Tanya Rio dengan suara yang pelan. Jenderal Satrio mengangguk. Saya juga tidak tahu, Rio. Tapi saya yakin bahwa kamu adalah anakku. Kita bisa lakukan tes DNA untuk membuktikannya, jika kamu mau. Rio mengangguk. Dia ingin tahu kebenarannya. Mereka pergi ke rumah sakit terdekat untuk melakukan tes DNA. Prosesnya butuh waktu beberapa hari, tapi kedua mereka merasa yakin bahwa hasilnya akan positif. Selama menunggu hasil tes, Jenderal Satrio membawa Rio ke rumahnya. Rumahnya besar dan mewah, dengan taman yang indah. Rio merasa tidak nyaman. Dia tidak terbiasa dengan tempat yang semewah itu. Tapi Jenderal Satrio dan keluarga lainnya menerima dia dengan hangat. Anakku, selamat datang di rumahmu, ujar Jenderal Satrio memeluk Rio dengan erat. Rio menangis. Ini adalah pertama kalinya dia merasa ada keluarga yang mencintainya. Dia tinggal di rumah Jenderal Satrio, memakai baju baru, makan makanan yang enak, dan tidur di kamar yang nyaman. Dia juga bertemu dengan kakaknya yang lebih tua, Adi, yang bekerja sebagai dokter. Setelah 3 hari, hasil tes DNA keluar. Hasilnya positif. Rio memang adalah anak kandung Jenderal Satrio yang hilang selama 15 tahun. Semua orang di rumah senang banget. Mereka merayakan pertemuan itu dengan makan malam bersama. Tuhan telah memberikan kebahagiaan kembali kepada saya, ujar Jenderal Satrio menangis senang. Saya sudah kehilangan istri saya, tapi saya menemukan anak saya kembali. Itu yang paling penting bagi saya. Rio juga senang. Dia akhirnya tahu siapa dia dan di mana dia berasal. Dia punya keluarga yang mencintainya, dan dia tidak perlu lagi hidup di jalan. Tapi dia tidak lupa akar-akarnya. Dia masih sering berkunjung ke tempat dia dulu tinggal di jalan, memberikan makanan dan uang kepada teman-teman gembelnya yang lain. Saya tahu rasanya hidup di jalan, Pak. Saya ingin membantu mereka yang sedang kesulitan, ujar Rio kepada Jenderal Satrio. Jenderal Satrio mengangguk dengan senyum. Kamu baik hati, anakku. Saya akan mendukungmu untuk membantu mereka. Mereka membangun yayasan yang diberi nama Yayasan Harapan Rio. Yayasan yang bertujuan membantu anak-anak yang hidup di jalan, memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesempatan untuk sekolah. Rio sering mengunjungi yayasan, berbicara dengan anak-anak yang ada di sana, dan memberikan semangat kepada mereka. Saya pernah seperti kamu, ujar Rio kepada anak-anak di yayasan. Tapi jangan putus asa. Ada harapan untuk masa depanmu. Cukup punya tekad dan kerja keras, dan kamu bisa mencapai apapun yang kamu inginkan. Beberapa bulan kemudian, Rio mulai sekolah di SMA yang bagus. Dia belajar dengan giat, dan nilai-nilainya semakin membaik. Dia juga bergabung dengan organisasi siswa, membantu mengatur acara untuk membantu orang lain. Jenderal Satrio selalu mendukung Rio dalam segala hal. Dia membawa Rio ke kantornya di markas TNI, memperkenalkannya kepada rekan-rekannya. Dia juga mengajarkan Rio tentang nilai-nilai TNI, kejujuran, ketegasan,
dan rasa tanggung jawab terhadap negara. Saya ingin kamu menjadi orang yang berguna bagi negara, Rio, ujar Jenderal Satrio, baik sebagai prajurit atau dalam bidang lain yang kamu sukai. Rio mengangguk. Dia belum tahu apa yang dia inginkan untuk masa depan. Tapi dia tahu bahwa dia ingin membantu orang lain dan membuat keluarga dia bangga. Suatu hari, Rio berjalan ke tempat dia dulu tinggal di jalan dekat stasiun Gambir. Dia melihat teman-teman gembelnya yang masih ada di sana, memberikan mereka makanan dan uang. Mereka senang melihat Rio dan mereka bangga dengan kesuksesan dia. Kamu hebat, Rio. Kamu sudah keluar dari kesulitan. Tapi kamu tidak lupa kita, ujar salah satu teman gembelnya. Rio tersenyum. Tentu saja. Kamu semua adalah teman saya. Saya tidak akan pernah lupa kamu. Di malam hari, Rio pulang ke rumah. Dia duduk di teras rumah, melihat langit yang penuh bintang. Dia teringat hari-hari dia hidup di jalan, penuh kesulitan dan kesedihan. Tapi dia juga teringat pertemuan dia dengan Jenderal Satrio, hari yang mengubah hidupnya selamanya. Dia adalah ayahku yang sebenarnya, bisik Rio. Dan saya sangat beruntung bisa menemukan dia kembali. Jenderal Satrio keluar ke teras, duduk di samping Rio. Apa yang kamu pikirkan, anakku? Saya pikir tentang masa lalu saya, Pak. Tentang bagaimana saya hidup di jalan dan bagaimana kamu menemukan saya, jawab Rio. Jenderal Satrio memeluk bahu Rio. Masa lalu sudah berlalu, Rio. Yang penting adalah masa depanmu, dan saya yakin bahwa masa depanmu akan cerah. Rio mengangguk. Senyum tersenyum. Dia tahu bahwa ayahnya benar. Dia punya keluarga yang mencintainya, kesempatan untuk belajar, dan tujuan dalam hidup. Membantu orang lain yang sedang kesulitan. Beberapa tahun kemudian, Rio tamat SMA dengan nilai yang bagus. Dia diterima di universitas terkenal di Jakarta, mengambil jurusan kesejahteraan masyarakat. Dia ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana membantu orang yang kurang beruntung. Pada hari wisudanya, Jenderal Satrio dan keluarga lainnya datang untuk merayakannya. Rio berdiri di panggung, memegang ijazahnya, dan berbicara. Hai semuanya, hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya. Saya tamat universitas, dan saya punya masa depan yang cerah. Tapi saya tidak bisa mencapai semua ini sendirian. Saya berterima kasih kepada ayah saya, Jenderal Satrio, yang menemukan saya dan memberikan saya kesempatan baru dalam hidup. Saya berterima kasih kepada keluarga saya yang selalu mendukung saya. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman gembel saya yang pernah bersama saya di jalan. Mereka yang mengajarkan saya tentang arti kehidupan dan kebaikan hati. Rio menangis, memandang ayahnya yang juga menangis senang. Saya ingin mengingatkan semua orang bahwa tidak ada yang mustahil. Bahkan jika kamu dalam kesulitan, jangan pernah putus asa. Ada harapan untuk masa depanmu. Cukup punya tekad, kerja keras, dan hati yang baik. Dan mungkin suatu hari kamu akan menemukan apa yang kamu cari. Penonton memberikan tepuk tangan yang meriah. Banyak orang terharu dengan cerita Rio. Mereka melihat contoh bahwa cinta keluarga bisa menemukan cara untuk bertemu kembali, bahkan setelah bertahun-tahun terpisah. Di malam hari, Rio dan keluarga makan malam bersama di rumah. Mereka merayakan keberhasilan Rio dan pertemuan yang luar biasa yang telah mengubah hidup mereka semua. Anakku, saya bangga padamu, ujar Jenderal Satrio memeluk Rio dengan erat. Terima kasih, ayah, jawab Rio. Saya juga bangga menjadi anakmu. Mereka melihat satu sama lain dengan senyum, menyadari bahwa cinta keluarga adalah yang paling berharga di dunia. Meskipun mereka telah terpisah selama bertahun-tahun, pertemuan mereka telah mengisi kekosongan di hati mereka dan memberikannya harapan baru untuk masa depan. Kisah Rio dan Jenderal Satrio menyebar ke seluruh Indonesia. Banyak orang terinspirasi dengan cerita mereka, dan banyak yang berharap bisa menemukan keluarga yang hilang mereka kembali. Yayasan Harapan Rio terus berkembang, membantu lebih banyak anak-anak yang hidup di jalan, dan memberikan mereka kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan di tengah semua itu,
Rio selalu ingat, dia pernah menjadi gembel yang hidup di jalan, tapi dia juga adalah anak seorang jenderal TNI. Dan kedua bagian itu adalah bagian dari dirinya yang tak terpisah. Bagian yang membuatnya menjadi orang yang dia adalah hari ini. Meskipun cerita ini disusun sebagai fiksi, tema pertemuan keluarga yang hilang adalah kisah yang sering terjadi di nyata. Banyak orang yang hilang bertemu kembali setelah bertahun-tahun terpisah, berkat keberuntungan, upaya yang gigih, dan teknologi seperti tes DNA. Lanjutan dari anak gembel hingga pemimpin masyarakat. Kisah Rio yang mengubah dunia sekitarnya. Setelah tamat universitas, Rio langsung bekerja di Yayasan Harapan Rio yang dia dirikan bersama ayahnya. Dia menjadi ketua yayasan, bertanggung jawab untuk mengelola semua program dan aktivitas. Yayasan itu sudah membantu lebih dari 1.000 anak-anak yang hidup di jalan di Jakarta dan sekitarnya. Memberikan tempat tinggal, makanan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Saya ingin setiap anak di yayasan ini punya kesempatan yang sama seperti saya, ujar Rio kepada staf yayasan saat rapat bulanan. Kita tidak hanya memberi mereka makanan dan tempat tinggal. Kita harus memberi mereka harapan dan cara untuk membangun masa depan yang cerah. Di bawah kepemimpinan Rio, yayasan meluncurkan program baru. Program pelatihan keterampilan yang mengajarkan anak-anak tentang keterampilan seperti memasak, menjahit, memperbaiki elektronik, dan mengelola usaha kecil. Banyak anak yang lulus dari program ini kemudian bisa memulai usaha sendiri dan keluar dari kesulitan. Satu hari, seorang pemuda berusia 16 tahun datang ke yayasan. Namanya Dika. Dia juga hidup di jalan selama beberapa tahun. Dia ingin bergabung dengan program pelatihan memasak. Saya suka memasak, tapi saya tidak punya tempat untuk belajar, ujar Dika kepada Rio. Rio menyambutnya dengan hangat. Tenang Dika. Di sini kamu bisa belajar memasak dengan baik. Kamu bahkan bisa memulai usaha sendiri nanti. Dika belajar dengan giat. Dia cerdas dan rajin. Dan dalam waktu beberapa bulan, dia sudah bisa memasak berbagai jenis makanan dengan enak. Rio memberikan dia modal kecil untuk memulai usaha menjual makanan di pinggiran jalan. Usahanya berkembang dengan cepat. Dan dalam waktu setahun, Dika sudah punya warung makan kecil yang cukup ramai. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang Rio lakukan untuk saya, ujar Dika ketika bertemu Rio lagi. Dia memberiku kesempatan yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Padaman. Selain mengelola yayasan, Rio juga sering diundang ke berbagai acara untuk berbicara tentang cerita dia. Berbicara di sekolah, universitas, dan acara pemerintah. Menginspirasi banyak orang untuk membantu orang lain yang kurang beruntung. Pada satu kesempatan, Rio diundang untuk berbicara di markas besar TNI. Dia berdiri di depan ribuan prajurit, termasuk ayahnya yang sudah naik pangkat menjadi Jenderal Besar Satrio. Saya pernah hidup di jalan, tidak tahu siapa saya atau di mana saya berasal, ujar Rio dalam pidatonya. Tapi karena cinta dan dukungan ayah saya, seorang prajurit TNI, saya bisa menemukan jalan kembali dan membangun hidup yang baru. Saya ingin mengajak semua prajurit di sini untuk membantu orang lain yang sedang kesulitan. Karena TNI bukan hanya melindungi negara, tapi juga melindungi rakyatnya yang lemah. Pidatonya mendapat tepuk tangan yang meriah. Banyak prajurit terinspirasi untuk bergabung dengan aktivitas sosial Yayasan Harapan Rio, memberikan bantuan kepada anak-anak yang hidup di jalan. Beberapa bulan kemudian, Rio bertemu dengan seorang wanita tua di pasar. Wanita itu melihat Rio dengan pandangan yang penuh kesedihan, seolah-olah mengenal dia. "Anakmu? Kamu adalah anak Siti, bukan?" tanya wanita itu dengan suara yang pelan. Rio kaget. Dia tahu bahwa Siti adalah nama ibunya yang hilang. "Iya, Bu. Ibuku bernama Siti, tapi dia hilang sejak saya kecil." Wanita itu menangis. "Saya adalah kakak Siti, anakmu. Saya adalah bibimu yang kamu belum pernah kenal." Dia menceritakan cerita tentang ibunya. "Siti adalah adik saya.
15 tahun yang lalu, dia diambil oleh sekelompok orang jahat. Mereka menyuruh dia pergi dengan mereka, mengancam untuk menyakitimu jika dia menolak. Dia harus pergi, tapi dia selalu minta saya untuk mencari kamu. Dia mengatakan bahwa kamu adalah anaknya yang paling dicintainya. Wanita itu mengeluarkan selembar foto dari dompetnya. Di dalamnya ada ibunya, Siti, yang sedang memegang Rio yang masih bayi. Rio melihat foto itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wajah ibunya dengan jelas. "Di mana ibuku sekarang, Bibi?" tanya Rio dengan suara yang gemetar. Wanita itu mengangguk, menangis lebih deras. "Siti sudah meninggal, anakmu. Dia meninggal 5 tahun yang lalu karena sakit. Sebelum meninggal, dia selalu minta saya untuk mencari kamu. Dia mengatakan bahwa dia minta maaf karena tidak bisa mengurusmu." Rio menangis. Dia merasa sedih karena tidak pernah bisa bertemu ibunya lagi. Tapi dia juga merasa senang karena akhirnya tahu apa yang terjadi padanya. Dia memeluk bibimu dengan erat, merasa bahwa dia menemukan lagi bagian dari keluarga yang hilang. "Bibi akan tinggal bersama kita ya?" tanya Rio. Wanita itu mengangguk dengan senyum. "Tentu saja, anakmu. Saya juga ingin berada di sisi kamu." Bibimu tinggal di rumah Rio dan ayahnya. Dia menceritakan banyak cerita tentang ibunya, tentang bagaimana dia adalah orang yang baik dan penuh cinta. Rio merasa bahwa jarak antara dia dan ibunya menjadi lebih dekat, meskipun dia sudah tidak ada. Selama waktu itu, usaha Yayasan Harapan Rio terus berkembang. Mereka membuka cabang di Surabaya, Medan, dan Yogyakarta, membantu lebih banyak anak-anak yang hidup di jalan. Rio juga bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi internasional untuk memperluas cakupan program yayasan. Pada tahun ketiga menjabat sebagai ketua yayasan, Rio menerima penghargaan Pemuda Berprestasi Nasional dari pemerintah Indonesia. Dia berdiri di panggung di Istana Merdeka, menerima penghargaan dari Presiden. "Anak muda ini adalah contoh bagi semua orang di Indonesia," ujar Presiden dalam pidatonya. Dari kesulitan yang luar biasa, dia berhasil membangun hidup yang cerah dan membantu banyak orang lain. Dia membuktikan bahwa anak muda Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk mengubah dunia. Dia menerima penghargaan dengan rasa hormat dan kesedihan. Dia melihat ayahnya dan bibimu yang duduk di barisan depan menangis senang. Dia juga memikirkan ibunya yang sudah tidak ada, berharap bahwa dia bisa melihat keberhasilan dia. Setelah acara itu, Rio kembali ke yayasan. Dia melihat anak-anak yang sedang belajar dan bermain, dan merasa senang karena bisa membantu mereka. Dia tahu bahwa jalan yang dia lalui tidak mudah, tapi dia juga tahu bahwa semua kerja kerasnya telah membuahkan hasil. Satu hari, Rio berjalan ke tempat dia dulu tinggal di jalan dekat stasiun Gambir. Dia melihat warung makan Dika yang sudah berkembang menjadi restoran yang cukup besar. Dika melihat Rio dan segera mendekatinya. "Rio, apa kabar? Kamu harus mencoba masakan baru saya. Semuanya diajarkan olehmu," ujar Dika dengan senyum. Mereka makan bersama di restoran Dika. Rio melihat orang-orang yang lewat, ingat masa lalu dia yang hidup di jalan. Dia merasa bersyukur atas semua yang dia miliki sekarang. Keluarga, teman, dan kesempatan untuk membantu orang lain. "Kamu tahu apa, Dika? Saya pernah berpikir bahwa hidup saya sudah berakhir ketika saya hidup di jalan," ujar Rio. "Tapi ternyata, itu adalah awal dari semua yang baik yang terjadi pada saya." Dika mengangguk. "Ya Rio, kamu buktikan bahwa kesulitan hanyalah sementara. Yang penting adalah kita tidak pernah putus asa." Di malam hari, Rio pulang ke rumah. Dia duduk di teras, melihat langit yang penuh bintang. Ayahnya datang dan duduk di samping dia. "Anakku, saya bangga padamu. Kamu telah melakukan hal-hal yang luar biasa," ujar Jenderal Besar Satrio. "Terima kasih, Ayah." "Tanpamu, saya tidak akan sampai sini," jawab Rio. "Mereka adalah usahamu sendiri, anakku. Saya hanya memberimu kesempatan. Kamu yang membuatnya menjadi kenyataan."
ujar ayahnya. Mereka diam selama beberapa menit, melihat langit. Rio memikirkan masa depan, tentang bagaimana dia akan terus mengembangkan yayasan, membantu lebih banyak orang, dan membuat keluarga dia bangga. Dia tahu bahwa jalan yang dia lalui masih panjang, tapi dia siap menghadapinya dengan penuh semangat dan percaya diri. Beberapa bulan kemudian, Rio bertemu dengan seorang wanita bernama Lina di acara sosial. Lina bekerja sebagai guru di sekolah dasar, dan dia juga aktif dalam kegiatan sosial. Mereka saling menyukai dan dalam waktu beberapa bulan, mereka mulai pacaran. Lina, saya pernah hidup di jalan. Saya tidak tahu apakah kamu bisa menerima itu, ujar Rio kepada Lina saat pertama kali mereka berbicara tentang masa lalu. Lina memegang tangannya. Rio, itu adalah bagian dari dirimu. Saya mencintai semua bagian dari dirimu, termasuk masa lalumu. Rio senang. Dia menemukan orang yang mencintainya apa adanya, yang mendukung dia dalam semua usaha. Mereka berencana untuk menikah dalam waktu 1 tahun, dan mereka berharap bisa memiliki keluarga yang bahagia. Pada hari pernikahannya, banyak orang datang untuk merayakannya. Keluarga, teman, staf yayasan, anak-anak yang dibantu oleh yayasan, dan bahkan prajurit TNI yang pernah dia ajak untuk membantu. Acara itu penuh dengan sukacita dan harapan. Selamat menikah, anakku. Semoga kamu selalu bahagia, ujar ayahnya saat memegang tangan Rio dan Lina. Rio menangis senang. Dia melihat Lina yang cantik di sampingnya, melihat keluarga dan teman yang senang, dan merasa bahwa hidupnya sudah sempurna. Dia telah melalui banyak kesulitan, tapi dia juga telah mendapatkan banyak kebahagiaan. Setelah menikah, Rio dan Lina terus bekerja di yayasan. Mereka memiliki 2 anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Rio mengajarkan anak-anaknya tentang nilai-nilai kebaikan hati dan pentingnya membantu orang lain. Anak-anak, kamu harus selalu ingat bahwa semua orang berhak atas kesempatan yang sama, ujar Rio kepada anak-anaknya. Kamu harus membantu orang yang sedang kesulitan, karena itu adalah cara untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Tahun-tahun berlalu, Rio menjadi seorang pria yang tua. Yayasan Harapan Rio telah membantu lebih dari 10.000 anak-anak di seluruh Indonesia. Dia telah menerima banyak penghargaan untuk jasanya dalam bidang kesejahteraan masyarakat, termasuk penghargaan internasional. Pada hari ulang tahunnya yang ke-60, banyak orang datang untuk merayakannya. Dia berdiri di panggung, melihat semua orang yang ada di sana, dan berbicara. Hai semuanya. Hari ini saya berusia 60 tahun. Saya telah melalui banyak hal dalam hidup saya. Dari hidup di jalan tanpa tahu siapa saya, sampai menemukan keluarga saya kembali, membangun yayasan, dan memiliki keluarga yang bahagia. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu saya sepanjang jalan. Ayah saya yang menemukan saya. Bibimu yang memberiku cerita tentang ibunya, teman-teman yang selalu ada di sisi saya, staf yayasan yang bekerja keras, dan semua orang yang telah mendukung usaha saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada anak-anak yang dibantu oleh yayasan. Mereka adalah alasan saya bekerja keras setiap hari. Mereka telah mengajarkan saya tentang arti kehidupan dan pentingnya tidak pernah putus asa. Masa depan adalah milik anak muda. Saya berharap bahwa mereka akan terus bekerja keras untuk membantu orang lain dan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada saya. Saya sangat beruntung. Penonton memberikan tepuk tangan yang meriah sampai bikin telinga berdenyut. Banyak orang menangis. Mereka melihat contoh bahwa hidup bisa berubah dari yang terburuk menjadi yang terbaik, asalkan kita memiliki cinta, harapan, dan tekad yang kuat. Di malam hari, Rio duduk di teras rumahnya, bersama dengan ayahnya yang sudah sangat tua, bibimu, istrinya Lina, dan anak-anaknya. Mereka melihat langit yang penuh bintang, menyenangi kebersamaan keluarga.
"Anakku, kamu telah membuat saya bangga sepanjang hidupku," ujar ayahnya dengan suara yang lembut. "Terima kasih, ayah." "Saya juga bangga menjadi anakmu," jawab Rio. Mereka saling memandang dengan senyum, menyadari bahwa cinta keluarga adalah yang paling berharga di dunia. Meskipun mereka telah melalui banyak kesulitan dan penderitaan, pertemuan mereka telah mengisi kekosongan di hati mereka dan memberikannya kehidupan yang penuh makna. Kisah Rio dan Jenderal Satrio akan selalu dikenang sebagai kisah tentang cinta, harapan, dan kekuatan keluarga. Kisah tentang seorang anak gembel yang menemukan ayahnya yang adalah Jenderal TNI, dan bersama-sama mereka mengubah hidup banyak orang. Kisah yang membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil, asalkan kita percaya pada diri sendiri dan pada cinta yang ada di sekitar kita.